Wahai para pecinta film dimanapun Anda berada, selamat datang kembali saya ucapkan. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan diberkahi rezeki yang melimpah ruah. Bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film terbaru dan menarik lainnya. Kali ini kita akan membahas film Escape from Mogadishu. Film ini rilis pada tanggal 28 Juli 2021. Disutradarai oleh Ryu Seung-wan dan dibintangi sejumlah artis kenamaan Korea diantaranya yaitu Jo In Sung, Kim Yoon Sok, dan Koo Kyo Hwan, yang dimana dirinya pernah memerankan karakter Captain So di film Peninsula, dan juga masih banyak lagi deretan artis Korea yang akan mengisi karakter di film ini. Di film ini, kita akan dibawa ke masa lalu, tepatnya di tahun 1980, di mana saat itu adalah puncak dari Perang Dingin antara Korea Utara dan Korea Selatan, yang bertempat di sebuah kota di benua Afrika, dan kota itu bernama Mogadishu. Perang ini terjadi akibat kampanye Korea Selatan yang ingin bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Akan ada banyak aksi yang terjadi di sepanjang film ini. So, buat kalian yang penasaran, yuk langsung saja ke ceritanya. Cerita ini dimulai pada tahun 1980 di sebuah kota bernama Mogadishu yang terletak di benua Afrika Timur, tepatnya ibu kota dari negara Somalia, di mana saat itu Korea Utara dan juga Korea Selatan belum termasuk di dalam PBB. Sedangkan negara-negara di Afrika saat itu memegang suara terbanyak dalam menentukan keanggotaan negara baru di dalam PBB. Maka dari itu, Korea Utara dan Korea Selatan bersaing dalam mendapatkan suara dari negara-negara di Afrika, salah satunya di negara Somalia. Cerita berlanjut ke seorang pria yang bernama Han Shin Song. Dia adalah duta besar yang diutus oleh Korea Selatan untuk Somalia. Sementara itu, Korea Utara pun tidak mau kalah dengan mengirim seorang duta besar yang bernama Lim Yong-soo. Kedua orang tersebut bersaing demi mendapatkan suara dukungan untuk negaranya masing-masing. Di sini kita diperlihatkan persaingan dari kedua belah pihak tersebut. Korea Utara mengutus seorang agen intelijen konselor Taejang yang dimana si Taejang ini diam-diam menyabotase suatu pertemuan antara dubes Korea Selatan dengan Presiden Somalia, yang menyebabkan pertemuan itu batal. Di sisi lain, Korea Selatan pun mengutus seorang konselor juga yang bernama Kang Dae-jin. Dan dia juga melakukan aksi sabotase Korea Utara dengan cara memberikan informasi penjualan senjata api dari pihak Korea Utara kepada kelompok pemberontak di negara Somalia. Informasi itu dia peroleh dari temannya yang berasal dari Amerika yang bekerja pada media asing di sana. Kemudian cerita berlanjut di suatu pagi. Duta Besar Han mengadakan pertemuan bisnis di suatu hotel bersama pejabat kepresidenan, yang mana dia berniat untuk mempengaruhi pejabat tersebut agar mau membantunya untuk bertemu dengan presiden. Tapi setelah acara selesai, Duta Besar Han melihat pejabat tadi sedang bertemu dan terlihat dekat dengan Duta Besar Korea Utara. Setelah itu, Duta Besar Han langsung menghampiri Duta Besar Lim atau Duta Besar Korea Utara dan hendak bertikai. Akan tetapi tiba-tiba terjadi kekacauan di luar hotel tersebut. Terlihat kerumunan orang yang berlarian dan terlihat ada sebuah mobil yang berhasil masuk ke dalam area hotel melewati kerumunan tersebut, di mana mobil itu berisi pejabat kepresidenan tadi. Lalu pejabat itu pun turun dan mengatakan bahwa suasana di luar sangat kacau dan tidak terkendali. Sementara itu di kantor kedutaan Korea Selatan, terlihat istri dari Dubes Han yang bernama Kim dan juga sekretaris duta besarnya yang bernama Gong. Beserta dua orang staf wanita yang terjebak di kantor dan tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya malam hari pun tiba dan kericuhan di kota pun mulai sedikit mereda. Dubes Han yang ditemani konselor Kang pun bisa kembali ke kantor kedutaan. Akan tetapi hari demi hari situasi di kota itu semakin ricuh.
Kemudian Jenderal Ketua dari pemberontak Somalia mengutarakan aksinya kepada semua perwakilan asing yang ada di Somalia untuk memilih apakah akan mengikuti pemerintahan atau memilih dan mendukung pemberontakan. Dan terlihat kericuhan dan kekacauan yang terjadi di jalanan. Setelah itu, para kelompok pemberontak dengan arogan langsung menyerang setiap kantor kedutaan asing yang ada di kota itu. Dikarenakan mereka menganggap bahwa orang-orang di kedutaan lebih berpihak pada pemerintah. Berlanjut ke Dubes Han yang hendak mengirimkan sang istri kembali pulang ke negaranya. Namun usahanya tidak berhasil, dikarenakan kantor penerbangan saat itu tutup. Setelah itu, sesampainya kembali di kantor kedutaan miliknya, Dubes Han pun dibuat ketakutan dan berusaha mengamankan tempatnya, yang kini tengah diserang sekumpulan pemberontak. Untungnya, di dalam kondisi yang sangat kacau itu, tentara pemerintahan pun datang dan langsung menghalau para pemberontak tersebut sampai akhirnya mereka pun mundur. Setelah itu keadaan mulai aman, akan tetapi keadaan aman itu tidak bertahan lama. Cerita berlanjut ke akhir tahun 1990. Keadaan di Mogadishu sangatlah kacau balau. Diperlihatkan bahwa kota itu benar-benar telah dikuasai oleh para pemberontak di sana. Dan orang-orang yang terjebak di sana harus terkurung tanpa adanya akses komunikasi, pasokan makanan, dan juga air. Saat itu mereka mencoba bertahan dengan pasokan yang mereka miliki. Setelah bernegosiasi dan membayar ke pemerintah, akhirnya pemerintah mau mengirimkan beberapa tentara untuk melindungi kantor kedutaan Korea Selatan tersebut. Kemudian di suatu malam, di kantor kedutaan Korea Utara, Konselor Tae berusaha meminta pertolongan kepada penduduk lokal di sana untuk meminta pasokan makanan, juga tiket pesawat untuk keluar dari negara tersebut. Sialnya, ternyata penduduk yang hendak dimintai pertolongan itu adalah pasukan pemberontak. Bukannya mendapatkan pasokan makanan dan kebutuhan lainnya, tapi kantor itu malah dijarah dan para pemberontak itu membawa semua barang berharga yang ada di dalam kantor. Beruntungnya tidak ada yang terluka saat insiden itu terjadi. Setelah kejadian itu, mereka pergi meninggalkan kantor kedutaan Korea Utara dan mencoba mencari bantuan ke kantor kedutaan Cina. Di tengah perjalanan terlihat situasi semakin mengerikan. Mereka yang terpojok dengan keadaan pun seketika berniat mencari bantuan ke tempat kedutaan lain yang terdekat. Tak lama mereka melihat bahwa keadaan di gedung kedutaan Korea Selatan masih aman dan dijaga oleh tentara. Mereka pun mencoba untuk meminta pertolongan untuk ke kedutaan Korea Selatan. Awalnya pihak Korea Selatan enggan untuk membantu mereka. Tapi setelah tak tega melihat banyaknya anak-anak di dalam rombongan tersebut, seketika membuat mereka berubah pikiran dan mau membantu pihak dari Korea Utara. Setelah itu tiba-tiba masalah pun datang kembali, di mana saat itu para tentara pemerintah yang sudah dibayar meminta tambahan uang, karena mereka berpikir orang-orang yang harus dijaga semakin banyak. Melihat itu, Konselor Kang langsung menolak tawaran para tentara tersebut, dikarenakan uang mereka tidaklah cukup jika harus membayar para tentara itu. Karena tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, seketika para tentara itu pun meninggalkan kantor kedutaan Korea Selatan. Lalu berlanjut ke situasi di dalam kantor kedutaan tersebut, di mana dua kubu itu mulai saling mencurigai satu sama lain. Tapi hal itu bisa mereka lewati dan setelah itu mereka berniat untuk meminta pertolongan kembali. Mereka hendak meminta pertolongan dari kedutaan negara asing lainnya. Keesokan harinya,
rencana mereka pun akhirnya mulai berjalan, di mana pihak Korea Selatan meminta pertolongan ke kedutaan Italia, sedangkan pihak Korea Utara yang lebih memilih ke kedutaan Mesir, karena mereka memiliki hubungan diplomatik dengan Mesir ketimbang Italia. Dubes Han yang ditemani konselornya pun akhirnya sampai di kedutaan Italia. Mereka mencoba meminta pertolongan di sana, dan pihak kedutaan Italia sepakat untuk membantu evakuasi dengan catatan hanya warga Korea Selatan saja yang mereka bantu. Hal ini dikarenakan mereka tidak ada hubungan diplomatik dengan Korea Utara. Namun di tengah percakapan tersebut, Dubes Han berkata jika orang-orang dari kedutaan Korea Utara sebenarnya sudah meninggalkan dan memihak ke Korea Selatan. Untungnya perkataan Dubes Han tersebut dipercayai oleh pihak Italia dan mereka setuju untuk membantu mereka semua. Sementara di sisi lain, pihak Korea Utara, Dubes Lim dan konselornya tiba di kedutaan Mesir. Namun sesampainya di sana, mereka mendapati bahwa pihak Mesir tidak bisa membantu mereka. Kembali ke Dubes Han dan konselornya yang pulang ke kantor kedutaan Korea Utara. Lalu setibanya di sana, pihak Korea Selatan dan Korea Utara, mereka pun mulai bekerja sama menyiapkan persiapan. Mereka menyiapkan mobil-mobil yang akan dipakai untuk pergi dari sana dengan dilapisi buku-buku yang dimana berfungsi sebagai pelindung dari serangan pemberontak yang mungkin terjadi di luar sana. Sore hari pun tiba, dan mereka mulai melakukan perjalanan. Berharap jika melakukan perjalanan sore hari, orang-orang di sana sedang melakukan ibadah sholat. Dan nyatanya itu benar. Tapi di tengah perjalanan mereka dicegat oleh tentara. Saat sedang diperiksa, terjadi insiden yang tidak diharapkan. Tiba-tiba ada seorang yang mengeluarkan bendera putih dari balik kaca mobil di belakang. Mereka berpikir tentara itu akan mengerti bahwa mereka menyerah dan tidak akan melakukan sesuatu. Namun para tentara itu salah melihat dan mengira bahwa itu adalah senjata. Sontak seketika mobil mereka pun langsung ditembaki. Akhirnya mobil-mobil itu pun memilih mundur dan mencoba mencari jalan alternatif lainnya. Di tengah perjalanan tiba-tiba mobil yang ditumpangi Dubes Lim dan konselor Tae terpisah dari rombongan karena memilih berbelok ke arah yang lain demi menghindari tembakan pasukan tentara. Kemudian mobil tentara pun langsung mengejar mereka. Berlanjut ke rombongan, dan Dubes Han beserta konselornya yang berhasil sampai di kedutaan Italia. Namun mereka harus terpojok akibat pihak pemberontak mengikuti rombongan tersebut dan berusaha mendekat. Dengan ketakutan dan rasa ingin bertahan hidup, para rombongan berlarian ke arah kedutaan Italia dengan mengibarkan bendera putih. Untungnya pihak Italia berhasil membantu mereka dan menembaki para pemberontak tersebut. Kemudian tiba-tiba dari arah lain mobil yang dinaiki Dubes Lim tadi dikejar oleh tentara. Sedikit lagi kebebasan pun bisa diraih oleh mereka. Namun naas ternyata setelah diperiksa, mobil yang dinaiki oleh Dubes Lim hanya menyisakan si Dubes Lim saja. Dikarenakan supir dari mobil Dubes Lim yang dimana itu adalah konselor Tae ternyata sudah tewas karena terkena tembakan dari pasukan tentara.
Selang beberapa menit, pihak kedutaan Italia pun membuka pintu kantornya dan langsung menyelamatkan para korban tersebut. Akhirnya mereka pun bebas dari situasi mencekam yang terjadi di sana. Pihak Italia dengan pengawalan ketat langsung membantu para korban pergi ke bandara untuk terbang kembali ke negaranya. Dan film pun selesai. Gimana guys, keren kan filmnya? Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan nyalakan loncengnya ya. Bye-bye!